Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan anggota Eva Apriliani NIM 028, Siti Aliyah NIM 124, Vicky Febrian NIM 218, Riri Ariyanti NIM 306, Herliana Prasetyowati NIM 384. Apa itu return on asset? Secara umum, pengertian return on asset adalah hasil perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimilikinya. ROA atau return on asset adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang dalam pengukurannya digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, semakin baik atau semakin tinggi nilai return on asset suatu perusahaan, maka semakin baik pula kinerjanya dalam menghasilkan laba bersih. Laba bersih yang dimaksud di sini adalah laba setelah pajak atau di dalam laporan keuangan sering juga disebut sebagai laba tahun berjalan. Definisi ROA menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kashmir tahun 2014, Kashmir berpandangan bahwa return on asset adalah rasio keuangan yang menunjukkan imbal hasil atas penggunaan aktiva perusahaan. Menurut Tandelilin tahun 2010, return on asset adalah suatu rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan semua aset atau aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Menurut Fahmi tahun 2014, return on asset adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana modal investasi yang ditanamkan mampu menghasilkan laba yang sesuai dengan harapan investasi. Menurut Sawir tahun 2005, return on asset adalah rasio keuangan yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Semakin tinggi atau semakin besar nilai ROA suatu perusahaan, maka semakin baik efektif perusahaan dalam menggunakan aset. Menurut Horn, tahun 2005, return on asset adalah alat ukur untuk menilai tingkat efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui aset atau aktiva yang tersedia. Perhitungan dan rumus ROA. Bagaimana cara mengukur atau menghitung nilai ROA? Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa ROA adalah perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimilikinya. Untuk lebih jelas, berikut rumus ROA. ROA sama dengan dalam kurung laba bersih setelah pajak dibagi total aset perusahaan dikali 100%. Laba bersih setelah pajak juga dapat disebut sebagai laba tahun berjalan. Untuk mendapatkan laba tahun berjalan, maka Anda harus mencari terlebih dahulu laba kotor perusahaan. Berikut rumus laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan dibagi HPP. Setelah mendapatkan nilai laba kotor perusahaan, kemudian Anda bisa mengurangi laba kotor dengan semua beban atau biaya perusahaan, termasuk beban penghasilan pajak. Setelah itu, maka barulah diperoleh laba tahun berjalan. Berikut contoh laporan keuangan perusahaan yang menampilkan cara mencari laba bersih tahun berjalan perusahaan. Contoh laporan keuangan perusahaan. Fungsi ROA. Secara umum, ada beberapa fungsi ROA yang sangat penting untuk dipahami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara prinsip. ROA memiliki kegunaan atau berfungsi untuk menganalisis efisiensi penggunaan modal dari perusahaan, baik untuk efisiensi produksi maupun penjualan. Yang kedua,
ROA dapat dijadikan sebagai pendamping antar perusahaan dengan sektor industri yang sama, dengan tujuan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba bersih. Yang ketiga, ROA juga dapat dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas divisi manajemen perusahaan. Yang keempat, ROA berfungsi sebagai salah satu indikator dalam pengambilan keputusan investasi bagi investor. Kelebihan dan kekurangan ROA atau Return on Asset. Rasio Return on Asset atau ROA memiliki sejumlah kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan ROA sebagai berikut. 1. Perhitungan dengan rumus ROA cenderung mudah dipahami. Jadi, itu memungkinkan setiap orang bisa menganalisis rasio return on asset. 2. Manajemen perusahaan dapat mendorong perolehan laba secara maksimal dengan menganalisis rasio return on asset atau ROA perusahaan. Ketiga, dapat dijadikan sebagai alat ukur prestasi manajemen perusahaan, terutama dalam menghasilkan laba bersih. 4. Dapat dijadikan sebagai alat evaluasi atas kinerja perusahaan beserta dengan kebijakan manajemen. 5. Dapat dijadikan sebagai pembanding dengan perusahaan lain dalam satu sektor industri, terutama dalam hal kemampuan memanfaatkan aset dan memperoleh laba. Keenam, dapat dijadikan sebagai alat kontrol manajemen perusahaan, terutama dalam hal profitabilitas. Meskipun memiliki sejumlah kelebihan, Return on Asset atau ROA juga memiliki sejumlah kekurangan atau kelemahan, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat menyebabkan manajemen perusahaan enggan untuk menambah jumlah aset, terlebih jika nilai Return on Asset atau ROA dinyatakan terlalu besar atau tinggi. Padahal, nilai rasio ROA yang tinggi merupakan kesempatan untuk melakukan pengembangan bisnis atau ekspansi. Kedua, manajemen perusahaan berpotensi lebih berfokus pada tujuan yang bersifat jangka pendek, sehingga dapat mengabaikan tujuan jangka panjang. Tentu saja, ini bisa berdampak negatif bagi perusahaan di masa depan. Faktor yang mempengaruhi ROA. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pengertian Return on Asset atau ROA, bahwasanya rasio ini termasuk ke dalam rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Ada dua rasio profitabilitas yang paling umum digunakan sebagai alat analisis dalam suatu penelitian manajemen keuangan, yaitu Return on Equity atau ROE dan Return on Asset atau ROA. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROA. Yang pertama, rasio aktivitas atau activities ratio yang terdiri dari perputaran kas, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran persediaan. Yang kedua, rasio utang atau leverage ratio yang terdiri dari debt to equity ratio atau DER, debt to asset ratio atau DAR, dan time interest earned ratio atau T. Dan yang ketiga, rasio likuiditas atau liquidity ratio yang terdiri dari rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Perhitungan dan contoh soal ROA. Berikut ini contoh soal Return on Assets beserta jawaban dan contoh perhitungannya sebagai berikut. Nilai ROA yang baik dan ideal. Berapa nilai ROA yang baik dan ideal? Sebenarnya tidak ada ketentuan pasti mengenai nilai ROA yang baik. Namun semakin besar rasio ROA suatu perusahaan, maka semakin baik. Setiap investor pasti memiliki pandangan yang berbeda mengenai nilai rasio ROA perusahaan. Ada yang menganggap perusahaan yang baik memiliki nilai ROA minimal 20%, ada juga yang mengatakan 25% dan
di atasnya. Penyebab ROA menurun, nilai Return on Assets atau ROA yang menurun mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi ROA persis yang seperti dijelaskan di atas sebelumnya. Jika ditarik secara garis besar, maka ada dua faktor yang menjadi penyebab ROA menurun, yaitu satu faktor yang berasal dari internal perusahaan. Dari internal perusahaan, Return on Assets menurun karena juga terjadi penurunan pada kinerja perusahaan. Ketika perusahaan yang menurun akan mengakibatkan kemampuan perusahaan meraih laba juga menurun. Dua faktor yang berasal dari eksternal perusahaan. Dari eksternal perusahaan, maka penyebab ROA menurun bisa dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang sedang bergejolak, kebijakan pemerintah yang tidak suportif, nilai tukar rupiah melemah, terjadi inflasi, dan sebagainya. Biasanya faktor eksternal ini memang sulit dikendalikan oleh perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.